Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku International Financial Management karya Jeff Bottega yang memasuki chapter ke-8, Relationship between Inflation, Interest Rates, and Exchange Rates. Hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Bab ini nanti bertujuan untuk menjelaskan sejumlah teori, yaitu teori tentang purchasing power parity, kemudian teori tentang international Fisher effect, dan juga implikasinya terhadap perubahan nilai tukar, dan juga untuk memberikan komparasi antara teori purchasing power parity, teori international Fisher effect, dan teori interest rate parity. Pertama kita akan membahas dulu purchasing power parity. Sekiranya sebuah negara itu mengalami inflasi atau inflasinya mengalami peningkatan dibandingkan negara yang lain, maka akan terjadi penurunan ekspor dan peningkatan impor yang akan membuat mata uang negara itu mengalami depresiasi. Nah, teori purchasing power parity itu berusaha untuk mengkuantitatifkan hubungan antara inflasi dan nilai tukar ini. Interpretasi atau pemahaman mengenai purchasing power parity. Yang pertama adalah absolute form atau bentuk absolut dari purchasing power parity, yaitu apa yang disebut sebagai hukum satu harga atau law of one price, yang menunjukkan bahwa sebuah atau sejumlah produk yang sama di berbagai negara itu harusnya dibeli atau dijual dengan harga yang relatif sama apabila dikonversi ke dalam mata uang masing-masing negara itu. Jadi sebuah mobil misalnya dengan merek yang spesifik di negara A, B, dan C, meskipun mata uangnya itu berbeda-beda, maka menurut teori purchasing power parity ini nilainya atau harganya itu sebetulnya sama. Yang membedakan hanya masalah mata uangnya saja. Kemudian yang kedua adalah relative form of purchasing power parity atau bentuk relatifnya yang mengakui adanya ketidaksempurnaan dalam pasar, ya, seperti ada biaya untuk kepentingan transportasi, kemudian ada masalah tarif dan kuota, terutama karena berkaitan dengan ekspor dan impor, ya, sehingga dalam kondisi ini yang dilihat itu bukan harganya tapi tingkat perubahan harganya, maka biasanya harusnya akan sama juga. Jadi dalam contoh mobil tadi yang kita lihat bukan harga mobilnya berapa, tapi lebih pada perubahan harga mobil. Jadi ada kalanya harga mobil meningkat ataupun turun, maka menggunakan relative form of purchasing power parity ini, perubahan-perubahan di harga mobil itu seharusnya akan relatif sama. Kita lihat selanjutnya rasionale atau alasan dibalik teori purchasing power parity ini. Misalkan Amerika mengalami inflasi yang lebih besar daripada Inggris, ya, maka yang terjadi adalah impor Amerika dari Inggris akan mengalami peningkatan, sedangkan ekspor Amerika ke Inggris akan mengalami penurunan. Maka yang terjadi kemudian adalah pound sterling, yaitu mata uang Inggris, akan mengalami apresiasi atau penguatan terhadap dolar. Hal ini nanti kemudian akan mengakibatkan perubahan pada konsumsi, ya, yang kemudian juga akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan pound sterling, ya, yang ini akan terus berlanjut sampai terpenuhi sejumlah kondisi, yaitu harga produk UK atau Inggris di Amerika itu lebih besar atau sama dengan harga produk dari Amerika itu sendiri. Dan yang kedua adalah di Inggris sana harga produk Amerika itu lebih kecil atau sama dengan harga untuk produk atau barang Inggris. Jadi perubahan konsumsi dan apresiasi masih akan terus terjadi sampai dua kondisi ini terpenuhi. Selanjutnya kita lihat derivasi atau penurunan purchasing power parity. Katakanlah bahwa price index atau indeks harga dari sebuah negara asal itu adalah PH, maka kemudian kita asumsikan
indeks harga di negara yang lain yaitu PF itu sama. Apabila terjadi inflasi, maka nilai tukar akan menyesuaikan ya untuk menjaga purchasing power parity. Maka kita bisa memunculkan rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama PF atau harga di pasar di di negara asing dan negara luar itu sama dengan 1 plus inflasi di negara asing kali 1 plus EF atau perubahan nilai mata uang asing sama dengan PH atau harga di pasar domestik atau di negara asal ya, ditambah dengan 1 plus inflasi di negara asal. H menunjukkan home, F menunjukkan foreign, sedangkan E menunjukkan perubahan pada nilai mata uang asing. Karena kita meyakini bahwa tingkat harga domestik dan internasional atau negara asing itu sama, maka kita bisa mau sedikit melakukan otak-atik dengan aljabar untuk menghasilkan berapa perubahan mata uang asing atau EF, yaitu dengan rumus sama dengan 1 plus inflasi di domestik atau dalam negeri dibagi 1 plus inflasi asing atau di luar negeri dikurangi 1. Rumus ini kemudian bisa kita gunakan untuk menggunakan sejumlah prinsip ya. Yaitu yang pertama, apabila inflasi di dalam negeri itu lebih tinggi dari inflasi di luar negeri, maka mata uang luar negeri itu biasanya akan mengalami penguatan. Sebaliknya, kalau inflasi di dalam negeri relatif lebih kecil dibandingkan inflasi di luar negeri, maka mata uang asing biasanya akan mengalami depresiasi. Contoh yang kita gunakan di sini misalnya untuk menghitung nilai EF-nya, asumsikan saja inflasi di dalam negeri adalah 5%, inflasi di luar negeri adalah sekitar 3%. Maka EF dengan rumus yang di atas adalah 1,05, yaitu 1 ditambah inflasi dalam negeri yang adalah 5% atau 0,05 dibagi dengan 1 plus 3%, berarti dikurangi 1 sama dengan 1,94. Inilah perubahan mata uang asing yang terjadi. Dengan demikian ya, bagi negara asal atau dalam negeri ya, indeks harga keduanya sebetulnya akan mengalami peningkatan sekitar 5%. Meskipun seolah-olah inflasi di negara asing cuma 3%, tapi sebetulnya karena adanya persamaan ini sebetulnya sama-sama dirasakan, yaitu sama-sama 5% mengikuti inflasi di dalam negeri. Kita lihat hubungan purchasing power parity yang lebih simpel ya. Apabila perbedaan inflasi itu relatif kecil ya, maka hubungan purchasing power parity bisa disimpelkan atau dibuat mudah menjadi EF ya, hampir sama atau mendekati selisih antara suku bunga inflasi di dalam negeri maksud saya dikurangi inflasi luar negeri. Jadi EF ya hampir sama atau mendekati inflasi dalam negeri dikurangi inflasi luar negeri. Katakanlah inflasi di Amerika adalah 9%, inflasi di Inggris adalah 5% ya. Maka teori purchasing power parity sebetulnya menunjukkan bahwa perubahan nilai pada pound yaitu mata uang Inggris itu adalah sebesar 4%. Dari mana 4% ini dapat? Adalah dari selisih antara inflasi di Amerika dan inflasi di Inggris. Dengan demikian maka yang terjadi adalah produk Inggris itu nilainya akan 5 plus 4 atau 9% lebih mahal bagi konsumen Amerika ya, sedangkan bagi konsumen Inggris ya itu berarti 9 dikurangi 4 atau 5% harganya atau inflasinya bagi konsumen Inggris. Dengan kata lain sebetulnya bagi masyarakat Amerika ya inflasinya memang akan 9% ya, akan terasa seperti itu, dan bagi masyarakat Inggris inflasinya akan terasa sebesar 5%. Kemudian selanjutnya kita akan menguji teori purchasing power parity ini.
Bisa dilakukan dengan konseptual test atau tes konseptual, yaitu dengan membuat sebuah plot yang di situ ada perbedaan inflasi aktual dan perubahan nilai tukar dalam beberapa mata uang atau dua mata uang, kemudian dibuat sebuah grafik. Apabila ada deviasi yang cukup signifikan ya di dalam garis purchasing power parity itu selama beberapa waktu ya, berarti teori ini tidak berlaku. Atau juga bisa menggunakan model-model statistik atau tes statistik ya, dengan cara membuat sebuah regresi yang secara historis melihat hubungan antara nilai tukar dengan inflasi. Caranya adalah dengan membuat model regresi EF sama dengan AO plus A1 dikali 1 plus IH, yaitu inflasi dalam negeri, dibagi 1 plus IF, yaitu inflasi luar negeri, dikurangi 1 ditambah dengan disturbance atau error. Kita kemudian menggunakan t-test ya untuk mengecek betul tidaknya teori yang kita acu. Yang kita lihat adalah nilai AO dan nilai AI. Kita hipotesiskan nilainya adalah masing-masing 0 dan 1. Apabila terbukti, berarti kita bisa mengakui adanya purchasing power parity theory. Yang menarik ya, studi empirik ya dalam berbagai data ternyata menunjukkan bahwa hubungan keduanya, yaitu hubungan antara perbedaan inflasi dan nilai tukar, itu tidak sedemikian sempurna, termasuk dalam jangka panjang. Artinya secara teoritis dan secara praktis ya, selama ini masih belum terlalu banyak bukti yang mendukung teori ini. Namun demikian, penggunaan perbedaan inflasi ini untuk menganalisa perubahan jangka panjang itu biasanya termasuk suatu yang dianjurkan deh, karena cukup realistis untuk melihat inflasi sebagai faktor yang akan mempengaruhi nilai tukar, terutama dalam jangka yang agak panjang. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kok teori purchasing power parity ini tidak bekerja? Ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena faktor confounding ya, yaitu karena yang namanya nilai tukar itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya, mulai dari perbedaan suku bunga, perbedaan tingkat pendapatan dan risiko, dan juga pemerintah kadang bisa ikut campur menentukan ke arah mana suku bunga atau bahkan ke arah mana nilai tukar akan bergerak. Pada saat yang sama, alasan yang lain juga karena bisa jadi produk sejenis yang diacu dalam PPP itu memang tidak ada. Karena misalnya satu produk yang berlaku umum di semua negara ternyata tidak ditemui. Atau kalaupun ada, mungkin levelnya tidak selevel kualitas atau persepsi masyarakat terhadap produk itu di masing-masing negara. Selanjutnya kita lihat bagaimana purchasing power parity ini dalam jangka panjang. Purchasing power parity bisa juga diuji dengan menilai nilai tukar yang nyata sepanjang waktu. Lalu apa itu nilai tukar yang nyata? Nilai tukar yang nyata adalah nilai tukar yang sudah disesuaikan dengan dampak inflasi di dua negara. Jadi nilai tukar dolar dan rupiah misalnya yang real itu yang sudah mengacu pada inflasi di Amerika maupun di Indonesia. Seandainya nilai suku bunga nilai tukar ini mengerucut atau menuju ke suatu titik yang relatif sama di berbagai waktu yang digunakan, maka ini menunjukkan adanya konsistensi daripada purchasing power parity di masa yang relatif panjang. Selanjutnya kita lihat apa yang disebut sebagai teori international Fisher effect ya. Fisher effect internasional ini mengatakan bahwa suku bunga yang bebas risiko itu di dalamnya terdapat suku bunga yang nyata dan juga suku bunga dan inflasi yang diantisipasi. Artinya suku bunga yang muncul dalam berbagai pemberitaan misalnya ataupun angka-angka statistik yang ada itu sebetulnya nanti di situ ada dua hal yang tercantum, yaitu nilai suku bunga yang senyatanya dan inflasi yang diantisipasi.
Sehingga seandainya return ya, tingkat kembalian yang nyata itu diharapkan ya, sebetulnya ada perbedaan-perbedaan di dalam suku bunga itu yang itu bisa jadi disebabkan oleh perbedaan pada tingkat inflasi yang diharapkan. Sedikit berbeda dengan purchasing power parity ya. Perubahan dalam konteks purchasing power parity sepenuhnya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada tingkat inflasi. Sedangkan dalam konteks yang disampaikan oleh Fisher ya, ada unsur inflasi yang diharapkan atau expected inflation. Nah, teori Fisher International Effect ini akan mempengaruhi pandangan kita dalam melihat mata uang asing. Secara umum ya, teori ini mengatakan bahwa mata uang yang di dalam negaranya itu suku bunganya tinggi, itu secara alamiah akan mengalami depresiasi. Kenapa demikian? Karena kalau suku bunga di dalam negeri itu tinggi, itu menunjukkan harapan akan inflasi yang juga tinggi. Dengan kata lain, jika suku bunga di Indonesia tinggi, peluang rupiah untuk melemah juga tinggi. Karena suku bunga yang tinggi itu merefleksikan harapan bahwa atau dugaan masyarakat ya, bahwa inflasi juga akan tinggi. Sehingga demikian, kalau ada investor yang berniat untuk meningkatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan suku bunga yang tinggi di negara lain ya, sebetulnya tingkat kembalian investasinya biasanya tidak akan lebih bagus ya dibandingkan seandainya mereka menyimpan uangnya di dalam negeri. Hampir sama dengan kasus yang di chapter 7 telah kita diskusikan ya. Jadi selisih suku bunga yang tinggi di negara berkembang misalnya itu tidak menjamin bahwa investor akan lebih untung dengan nabung di pasar asing, karena ada faktor international Fisher effect tadi. Ketika suku bunga di negara berkembang tinggi misalnya, maka di situ juga ada peluang, ada potensi inflasi yang relatif tinggi juga. Selanjutnya kita lihat bagaimana derivasi atau penurunan dari international Fisher effect ini. Mengacu kepada international Fisher effect atau kita simbolkan di sini expected rate atau expected effective return daripada pasar internasional, pasar keuangan internasional yang kita gunakan saja ya, yang kita asumsikan dia akan sama dengan return di pasar domestik ya. RF menunjukkan berapa return di pasar internasional, sedangkan RH berapa return di pasar domestik. Maka rumusnya kurang lebih adalah seperti ini. RF sama dengan 1 plus IF, yaitu suku bunga di pasar asing atau di negara asing, kali 1 plus EF, di mana EF adalah perubahan nilai tukar dikurangi 1. Kemudian kita asumsikan bahwa RH atau return daripada investasi di dalam negeri itu sama dengan IH, yaitu suku bunga di dalam negeri. Maka bisa kita susun ulang modelnya dengan seperti ini. RF sama dengan RH dibagi 1 plus IF dikali 1 plus EF dikurangi 1 sama dengan IH. Nah, kemudian kita bisa menentukan berapa nilai IF ya dengan melakukan sedikit otak-atik aljabar ya, sehingga IF sama dengan 1 plus IH dibagi 1 plus IF dikurangi 1. Prinsip yang umum kita gunakan adalah seandainya suku bunga di dalam negeri itu lebih tinggi dari suku bunga luar negeri, maka mata uang asing akan mengalami apresiasi. Sebaliknya, jika suku bunga di dalam negeri lebih kecil daripada suku bunga di luar negeri, mata uang asing akan mengalami depresiasi. Contoh yang kita gunakan adalah seandainya suku bunga dalam negeri adalah 8%, suku bunga di luar negeri 9% ya, maka kita bisa menghitung bahwa perubahan nilai mata uang asing adalah
dengan rumus yang di atas, 1 plus suku bunga dalam negeri dibagi 1 plus suku bunga luar negeri dikurang 1, yaitu nilainya sama dengan minus 0,92. Dengan kata lain ya, investasi di luar negeri returnnya itu nanti kurang lebih sama dengan investasi di dalam negeri. Seandainya perbedaan suku bunga itu relatif kecil, maka model teori dari International Fisher Effect itu bisa kita simpelkan dalam persamaan EF mendekati atau hampir sama dengan investasi suku bunga di dalam negeri dikurangi suku bunga di luar negeri. Ini contoh yang kita gunakan ya. Apabila di Inggris sana simpanan 6 bulan itu mendapatkan suku bunga 2% lebih tinggi daripada suku bunga di Amerika, maka secara teoritis ya, pound sterling yaitu mata uang Inggris akan mengalami depresiasi sekitar 2% dalam waktu 6 bulan ke depan. Dengan kata lain ya, kalau ada investor Amerika yang berinvestasi di Inggris ya, sebetulnya nilainya kurang lebih akan sama dibandingkan ketika dia berinvestasi di Amerika, karena memang meskipun suku bunganya lebih tinggi, tapi dalam 6 bulan ke depan nilai mata uang pound sterling akan terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Untuk menganalisa secara grafis daripada model International Fisher Effect ini, kita bisa menggunakan model yield ya, yaitu bisa berapa nilai yang didapatkan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Teori yang sederhana menunjukkan bahwa sebuah perusahaan inginnya mendapatkan keuntungan dengan invest atau menabung di luar negeri dengan asumsi suku bunga di luar negeri lebih tinggi, sehingga yieldnya harusnya lebih di atas. Tapi juga karena ada sejumlah perubahan ya, karena nilai mata uangnya menguat kemudian melemah setelah 6 bulan dalam contoh yang tadi kita gunakan, maka nilai yieldnya pun kadang juga naik di atas nilai yield atau return investasi lokal, tapi juga kadang bisa naik, kadang bisa turun. Dengan demikian ya, sebetulnya kalaupun perusahaan itu invest di negara asing ya, menyimpan uang dalam waktu tertentu, dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan penyimpanan tapi di dalam negeri, mungkin hasilnya secara umum tidak terlalu banyak berbeda. Selanjutnya kita lihat bagaimana menguji keberadaan daripada International Fisher Effect. Untuk mengujinya kita bisa memplot ya, yaitu nilai suku bunga yang nyata ya, kemudian perubahan nilai tukar ya. Ada tidaknya nanti akan menunjukkan bagaimana teori International Fisher Effect ini betul-betul berfungsi atau tidak. Yang menarik, beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa teori ini ternyata memang bisa bertahan, bisa terbukti keberadaannya. Namun ternyata juga tidak konsisten ditemukan di penelitian yang lain. Artinya beberapa penelitian kontradiksi dengan penelitian yang lain, meskipun ada yang menunjukkan bahwa tergantung dengan time frame, tergantung waktu yang diacunya. Nah, sebagai pembuktian kita juga bisa mengujinya menggunakan model statistik, yaitu dengan regresi yang rumusnya relatif sama dengan yang telah kita gunakan sebelumnya untuk menguji purchasing power parity. Kita juga bisa menggunakan t-test untuk menentukan ada tidaknya atau berhasil tidaknya teori International Fisher Effect ini bekerja dalam model yang kita susun tadi. Selanjutnya kita bertanya, mengapa kok teorinya International Fisher Effect ini tidak bekerja atau tidak ada. Yang pertama adalah karena teori ini mengacu pada purchasing power parity, sehingga seandainya purchasing power parity-nya tidak bisa dipertahankan teorinya ya, maka memang IFE atau International Fisher Effect tidak akan bekerja juga. Seandainya misalnya ada faktor lain ya, selain inflasi yang ternyata berdampak pada nilai tukar ya, maka
Dengan demikian nilai tukar tidak akan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan pada inflasi. Menurut teori yang kita sepakati di International Fiscal Effect ini, perubahan di inflasi ini akan sangat penting mempengaruhi nilai tukar. Tapi ternyata mungkin nilai tukar di sebuah negara tidak hanya dipengaruhi faktor inflasi, tapi juga faktor yang lain. Kita akan lihat bagaimana aplikasi International Fiscal Effect ini dalam krisis di Asia. Teori yang kita sepakati di International Fiscal Effect mengatakan bahwa kalau suku bunga suatu negara itu tinggi ya, maka inflasi yang diharapkan juga nanti akan tinggi. Sehingga pada waktu itu ya, ketika suku bunga di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia itu tinggi ya, sebelum krisis terjadi pun gitu ya, itu para investor asing belum terlalu ingin untuk investasi ke sana, karena kalau sekedar nilai harapan untuk mendapatkan selisih suku bunga itu belum terlalu menarik, karena suku bunga yang tinggi juga nanti akan berdampak pada inflasi, dan inflasi nanti akan berdampak pada nilai tukar. Jadi belum terlalu diharapkan lah peningkatan suku bunga pada waktu itu. Hanya saja waktu itu kemudian bank sentral di negara Asia Tenggara itu membuat atau mengambil kebijakan yang menjaga mata uangnya dalam band ataupun selisih yang tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat itulah sejumlah investor asing sudah mulai termotivasi untuk untuk masuk ke dalam pasar di Asia Tenggara. Jadi ketika mata uang itu di-maintain oleh bank sentral ya, maka keuntungan selisih suku bunganya menjadi semakin menggiurkan, semakin menguntungkan ya, karena mata uang akan tetap dijaga supaya tidak jatuh. Dengan kata lain, meskipun suku bunga tinggi, harapan akan inflasi atau expected inflation tinggi, mata uang relatif akan lebih stabil. Nah, ini yang membuat para investor kemudian ingin atau semangat untuk menyimpan uang di sejumlah negara Asia Tenggara. Hanya saja ya, bagi investor ini mereka kurang beruntung ya, karena setelah mereka masuk ke pasar Asia Tenggara dalam rangka untuk memanfaatkan selisih suku bunga dengan jaminan nilai mata uangnya akan dijaga atau di-maintain oleh bank sentral gitu ya. Ternyata upaya bank sentral itu membuat masyarakat panik. Dengan kata lain, ketika nilai tukar itu dijaga oleh pemerintah, masyarakat justru menduga berarti ada masalah ini dalam perekonomian. Sehingga dulu kita lihat sama-sama ada banyak kepanikan di pasar dan termasuk bank, sehingga kemudian justru niat awal untuk mencari keuntungan dengan selisih nilai tukar ini, selisih suku bunga itu tidak terlalu menguntungkan. Jadi meskipun suku bunganya tinggi ya, seorang investor yang nabung di mata uang mata uang Asia Tenggara gitu ya, tapi karena mata uangnya mengalami depresiasi yang luar biasa, jadi keuntungan itu tidak terlalu ada gunanya. Ya katakanlah awalnya $1 itu senilai 2000-an begitu ya, kemudian suku bunga dinaikkan ya, kemudian ternyata nilai tukar sampai di atas 10.000 dan seterusnya, maka meskipun suku bunganya tinggi, itu tidak mengcover nilai jatuhnya rupiah. Tidak hanya rupiah sebetulnya, tapi juga sejumlah mata uang di Asia Tenggara. Dengan demikian kita bisa melihat di sini ya, impact ataupun dampak dari inflasi pada nilai perusahaan multinasional. Inflasi berdampak tidak hanya pada nilai cash flow di dalam negerinya, tapi juga pada expected exchange rate, karena ternyata inflasi juga berdampak pada perubahan-perubahan dalam nilai tukar.